Ya, sebelumnya Anda perkenalkan dulu Tuhan Anda yang mana? Boleh kan? Oke, oke Bang. Nah, Ya. Tuhan saya adalah Tuhan Yesus, Allah saya Elohim. Nah gitu Bang. Tuhan Yesus Allah Elohim. Ya ya Bang ya. Allah ini siapa ini? Allah itu sang sumber itu sendiri. Sang sumber. Tuhan bukan? Kan sang sumber Bang. Sang sumber apa pasti Tuhan lah. Bentar ya, bentar. Untuk teman-teman di bawah share lagi itu tolong di follow akun di atas ya. Di follow akun di atas, silakan di follow. Jangan lupa masuk akun YouTube The Real Parusiani 444 tadi udah disiarkan, dan Baluap TV dan Jukupli M Abbas, dan ada berapa YouTube Ustaz Sugi ya. Jangan lupa ya di follow. YouTube saya juga Bang, Bang Naga, YouTube saya. Ada di bio, ada di bio, Mila USA. Jadi kalau untuk Bunda Mila untuk YouTube silakan dilihat di bio dia ya, Mila USA ya. Silakan di follow juga ya. Ya, di follow akun di atas. Lanjut Erik. Terima kasih. Oke, jadi menurut keterangan saya bingung ini. Anda sekarang berkeyakinan sama nggak dengan Yesus? Karena menurut keterangan Yesus yang Tuhan itu adalah Elohim. Matius 11:25. Oke. Saya jawab Bang ya. Iya, silakan. Kami itu Bang membina Tuhan itu Yesus, karena Tuhan Yesus itulah gambaran dan wujud Allah Elohim itu sendiri, firman yang menjadi manusia, kan gitu. Firman Allah Elohim yang menjadi manusia. Nah gitu kan, Allah Elohim itu kan tidak bisa dilihat manusia karena dia kudus, kan gitu. Dia kudus, kalau kita melihat dia kita pasti mati, kan gitu. Karena begitu besar kasih Allah kan ini, sehingga telah mengaruniakan anaknya tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, kan gitu Bang, supaya tidak binasa. Karena gitu Bang, makanya Bang kami sebut Tuhan itu Yesus adalah Tuhan karena dialah gambar wujud daripada Allah Elohim itu sendiri, penyampai firman kepada manusia supaya manusia tidak mati dan supaya manusia tidak binasa, kan gitu. Karena Elohim itu kudus, dia mempunyai firman yang hidup dan kekal supaya bisa menyampaikan firman-Nya kepada manusia, gitu Bang. Oke. Yang udah kirim hadiah untuk Malik, terima kasih. Jangan dikirim bunga ya saudaraku ya. Bunga jangan dikirim ya. Top makan ya. Jangan dikirim bunga ya saudaraku ya. Jangan dikirim bunga. Bunga jangan dikirim ya. Top mohon bunga jangan dikirim. Yang lain boleh ya, jangan dikirim bunga. Top makan. Lanjut Erik. Ya, awalnya firman tadi berada di mana Bang sebelum dia keluar? Oke. Kejadian 1 ayat 26 ya Bang ya. Kejadian 1 ayat 26. Baiklah, marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kan gitu. Berarti firman itu jadi sebelum ada manusia Tuhanmu sudah bentuk manusia. Kan gini Bang, kan Bapak itu kan Bang serupa dan marilah kita segambar ya. Marilah kita jadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Nah, kata kita ini berarti sudah ada lebih dulu. Betul nggak? Ya sudahlah. Kata kita ini berarti sudah ada lebih dulu. Nah, artinya manusia wujud dari Tuhanmu itu sudah manusia di awal, betul? Bukan wujudnya manusia, tapi bukan manusia Bang. Wujudnya manusia, tetapi dia sang sumber. Marilah kita jadikan manusia segambar dan serupa dengan kita. Coba Anda pahami. Marilah kita jadikan manusia, marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Sebelum Tuhan menciptakan manusia, gambar Tuhanmu ini sudah berupa manusia. Betul atau tidak? Betul, tetapi segambar ya Bang ya, bukan segambar, bukan manusia, kan gitu. Segambar tapi bukan manusia gitu Bang. Kalau segambar itu artinya apa? Saya kurang paham di sini. Menurut Anda gimana? Segambar dan serupa ini menurut Anda bagaimana? Seperti wujud manusia gitu Bang. Seperti wujud manusia. Seperti wujud. Ya sama kan seperti manusia kan?
Gitu kan maksudnya? Bukan lain maknanya bang. Kalau lain sama seperti kan berarti manusia kan gitu. Kalau seperti wujud berarti bukan manusia, tapi wujudnya seperti manusia gitu. Aduh. Wujudnya seperti saya bingung jadinya gini. Nah begini bang, di dalam keluaran Gini aja lah, 33 Anda sulit loh menerangkan ini. Nah gini bang, di dalam Kita ganti tema aja ya. Oke, gini bang, di dalam keluaran 33 ayat 20 kan gini bang, kan engkau tidak tahan memandang wajahku. Tidak tahan melihatku, betul. Kan, Iya. sebab memandang wajahku kan gitu. Berarti kalau wajah Iya, bang, berarti betul. segambar serba manusia kan gitu. Sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Itu intinya bang. Nah, dan Iya, dan lagi, Keluaran bang, 33:20 itu seperti itu. Tidak ada yang dapat memandang wajahku akan hidup. Berarti Iya, Bang. ketika ada manusia melihat Tuhan, maka dia tidak akan bisa hidup, binasa Iya, artinya. Nah, iya bang, iya. hubungannya ke situ apa? Nah, pertanyaan saya, Anda tadi bawa data Kejadian 1:26. Marilah kita jadikan manusia dan segambar dengan rupa kita. Nah, rupanya Tuhan ini, gambarnya Tuhan ini sebelum manusia diciptakan seperti apa rupanya menurut data ini? Kan Menurut Kejadian 1:26. segambar dan serupa, tetapi bukan manusia, tetapi cuma segambar dan serupa kan gitu. Nah, gitu bang. Tetapi dia maha kuasa. Lalu Yesus Yesus kan firmannya yang menjadi manusia kan gitu. bukan itu yang dikatakan segambar dengan rupa kita? Kan ikan segambar dan serupa dengan kita, berarti bang Allah Tritunggal itu adalah punya firman yang hidup dan punya Roh Kudus gitu bang. Iya, sebelum firman itu keluar, tadinya berada di mana firman itu? Kan berada di diri Bapak kan gitu. Oh, diri Bapak. Setelah keluar dia masih Tuhan juga? Masih Bapak juga? Itu kan firman yang menjadi manusia kan gitu. Firmannya yang menjadi tadi kan manusia. firman tadi kan berada di dalam Bapa. Iya. Ya kan, bersama-sama dengan Bapa. Nah, Iya. setelah keluar, firman ini masih Bapa. Firman ini itulah firman yang hidup yang menjadi manusia sekaligus Tuhan. Gitu. Iya, berarti dia masih Tuhan kan? Dia masih Bapa kan? Kan Bapak itu sang sumber. Iya, awalnya kan firman kan bersama-sama dengan Tuhan kan? Tuhan itu Bapa Elohim kan? Iya Bapak itu Elohim, iya. Bapak itu Elohim. Elohim itu Tuhan kan? Ya sang sumber Tuhan lah, kalau sang sumber Tuhan Ya, lah. iya udah Tuhan. Nah, setelah firman ini keluar dari Tuhan, apakah dia masih Tuhan? Ya Tuhan, karena dialah gambar wujud Elohim itu sendiri. Oke. Ya, berarti gini. Ketika masih berada dengan Bapa, masih berada di dalam diri Bapa, setelah keluar firman ini masih tetap Bapa. Kan gini, kan bersama-sama dengan Bapak kan gitu. Iya, bersama-sama. Artinya masih di dalam, sama-sama gitu. ya, Kan masih dalam bersama satu dengan hakikat. Bapak, kan gitu. Nah, gini Bang, tidak bisa dipisahkan namun dapat dibedakan gitu. Saya nggak nanya itu, Bang. Saya nggak nanya dipisah-pisahkan nggak. Tanya dulu apa itu firman. Tanya dulu Bang. Pak Eri. Oh, Apa itu firman. Apa itu firman Bang? Oke. Coba, Firman coba itu dijelaskan. adalah perkataan Elohim yang hidup. Perkataan. Ketika saya berkata kepada seorang pelayan nih, pelayan ya. Pelayan atau Mbak, tolong buatkan aku secangkir teh. Firman saya telah menjadi secangkir teh. Kan Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Firman saya telah menjadi secangkir teh. Karena apa yang saya sampaikan kepada pelayan, tolong buatkan aku secangkir teh. 5 menit kemudian teh itu ada di depan saya. Firman saya telah menjadi secangkir teh, atau perkataan saya telah menjadi secangkir teh. Itu maksudnya, makanya Yohanes 1:14, firman itu telah menjadi manusia.
Kalau di dalam Islam itu ya, innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Apabila Allah hendak menjadikan sesuatu, Allah hanya berkata jadi, maka jadilah, kun fayakun. Jadi firman atau perkataan Tuhan itu telah berwujud menjadi manusia Yesus. Seperti saya tadi berkata kepada pelayan itu, tolong buatkan saya secangkir teh. Ini taruhlah ini firman kan, perkataan saya. Kemudian perkataan saya ini sudah jadi secangkir teh di depan saya. Jadi perkataan saya telah menjadi secangkir teh. Apakah teh itu adalah saya? Tentu tidak, tentu bukan. Itu adalah hasil dari percakapan saya, perkataan saya. Hasil dari firman saya. Seperti pula itu Yesus. Adalah hasil dari firman Tuhan. Firman itu telah menjadi manusia. Begitu Bang, memahami sederhananya. Apakah Yesus itu Tuhan? Bukan. Itu adalah hasil dari firman Tuhan. Oh, oke. Inilah yang dibuat. Saya Buya. Silakan. Oke. Di dalam Lukas 2:11 ini kata malaikat yang mengatakan ini bukan saya. Hari ini tidak lahir bagimu Kristus Tuhan Juru Selamat. Artinya Kristus adalah Juru Selamat. Kristus Mesias itu artinya apa? dan Kristus. Allah. Gitu. Ya, Kristus Nah, itu ini- artinya apa? Ini Mesias jangan yang dulu ke dijanjikan Bang Erik. Allah. Kita dulu pecah dulu. Sebentar semua. Nah, So, iya, saudaraku, ini kita ada waktu 3 menit, sampaikan 4K ya, dikirim ya. Jangan dikirim ke yang ke orang kita ya. Kirim ke Malik aja ya. Kita sampai 4K. Habis itu nanti kita naik Bang Riko untuk jualan 5 bagian 3 menit ya. Tolong dikirim ke Malik aja dikirim ya saudaraku ya, sampaikan 4K. Ada waktu sekitar 2 menit lagi sebelum kita turunkan. Lanjut Bunda Rama atau Erik. Nah, dikit Bang Erik ya, saya selesaikan dulu sedikit. Kamu silakan, bilang Lukas 2:11 yang lahir Tuhan. Tapi ketika malaikat menemui Maria, apa kata malaikat? Hei Maria, engkau akan melahirkan seorang anak laki-laki dan kau beri dia nama Yesus. Akan dilahirkan seorang nih. Tapi kenapa di Lukas 2:11 yang lahir Tuhan? Nyambung nggak? Yang nggak Oke. nyambung Bang. Oke, Karena di biar situ saya terangkan, adalah Bang, ya. kurios. Nah, Bang, di biar situ terangkan adalah ya. Oke, kurios kenapa atau Tuhan. dibilang Tuhan? Nah, di dalam Ibrani 1:3, karena Yesus adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya, gitu Bang. Bang, Yang penuh di kekuasaan situ- dan setelah ia mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang maha tinggi, gitu. Bang, berarti Allah yang maha kuasa, dia duduk di samping kanan Allah yang maha kuasa. Tapi saya kasih tahu kayak di situ telah lahir. Hari ini telah lahir Kristus Tuhan. Di situ Tuhan Bang, Tuhan. Kurios. Iya, ini Bang, Tapi Tuhan pada- raja gitu. Raja. Kalau Tuhan, gitu. Bang, kalau Tuhan, kenapa kau Tuhan kan Bang? Kalau Tuhan, Gini berarti Anda belum memahami konsep ketuhanan. oh Mama Loh, gini Bang, gini Kak. Konsep ketuhanan itu adalah penyampai firman itu sendiri dan jalan untuk menuju Bapa itu sendiri. Nah, bagaimana bisa kita sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus? Karena di dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, Tuhan Yesus mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ya itu udah benar. itu. Itu udah benar Bang. Bang, Matius 17:1, Matius 17:2, Yesus menjanjikan hidup kekal. Yohanes 17:2. Yohanes 17:3 dijelaskan oleh Yesus, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Satu-satunya Allah yang benar tuh, Bapa. Engkau bukan merujuk kepada Yesus ya, Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Kalau cuma satu-satunya Bang, terus kenapa kau jadiin 3? Ayo. Oh, oke, karena sang Bapak itu, Assalamualaikum, Aki sang Malik. Bang besar itu, Allah Assalamualaikum, Tritunggal Aki. itu sendiri, punya firman yang hidup, punya Roh Kudus, gitu. Aduh Mama memang nggak nyambung saudara kita ini. Ketika Anda memesan paket, Lanjut. Anda pesan paket ini, Anda pesan paket apalah gitu ya. Nah, tentu yang Anda idam-idamkan tadi adalah pesanan Anda. Nah, bagaimana caranya pesanan itu bisa sampai kepada Anda? Pakai kurir kan?
Apa kurir yang mengantarkan paket itu adalah paket itu sendiri? Oke, biar berkuda bang ya. Oke. Mau dibantah lagi? Bukan Enggak, biar bantah, kita Bang. maju diskusi kita tentang konsep ketuhanan. Karena Iya, saya bingung. Nanti kalau kita oke, diskusi Bang, tentang ya. ketuhanan, Tuhannya yang mana? Karena Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang mana? Ditegaskan dulu, yang satu aja kita ambil. Jangan main keroyok lah, Tuhanku cuma satu loh. Nah, gini bang. Di dalam konsep kekristenan, Kristen yang benar punya Allah dan punya Tuhan, gitu. Paham gak bang? Iya. Punya Allah dan punya Tuhan. Nah, gitu Tuhan kan. beda, Allah beda. Kan sudah aku bilang tadi bang, bisa dibedakan tapi tidak bisa dipisahkan. Karena apa? Karena itulah kata-kata yang hidup daripada Allah itu sendiri, gitu. Jadi Allah sama Tuhan ini berbeda, menurut Anda? Ya, beda tetapi tidak bisa dipisahkan antara sang sumber dengan firman-Nya yang hidup, gitu. Tapi menurut Coba baca Yohanes 5:26. Loh, apa masalahnya situ bang? Iya, Bapak punya pribadi sendiri, Yesus punya pribadi sendiri. Aduh, Mereka sendiri-sendiri Iya, hidupnya. ikan berarti Anda belum paham yang ku kasih tahu tadi. Gini bang, udah ku Iya, bilang di mana tadi, Bang. samanya, Bang? Nah, gini bang, udah ku bilang tadi bang, bisa dibedakan tetapi tidak dipisahkan. Kan apa yang saya lihat itu berarti abang yang tidak nalar yang ku bilang kan gitu, yang ku ucapkan kan gitu. Nah, udah ku bilang tadi bang, firman yang menjadi manusia bukan Bapak itu yang menjadi manusia bang, bukan. Tetapi firman-Nya yang menjadi Ya, manusia. ketika firman jadi manusia, Bapak itu sudah hilang. Bapak itu kan roh yang kan roh Bapak itu kan roh. Oh, masih Roh ada? yang tidak terhampiri. Ya. Yang Ketika tidak tadi terlihat. firman yang tadi berada di dalam diri Bapak menjadi manusia, apakah firman hilang? Apakah Bapak hilang? Kan itu kan urusan Bapak itu. Masa kita bisa urusin itu? Namanya juga Udah lama Bapak. maju lah. Stop dulu Bang. 3 menit ya. Stop dulu ya. Stop dulu. Kita kasih saudara kita lagi banyak orang ya. Lagi banyak orang ini. Bang Riko, silakan Bang Riko, saya kasih waktu untuk saudara 3 menit untuk jualan. Nah, Terima itu, kasih silakan. Bapak Naga yang baik, Bang Faruk dan semuanya. Saudaraku, saya dari Tanjung Pandan Belitung. Saya sedang berjualan, mohon didukung jualan saya ya. Saya jualan pempek sutra tenggiri, abon tenggiri, kerupuk tenggiri, pastel mini abon tenggiri, peletek cumi-cumi, stik cumi-cumi untuk lebaran enak sekali ya. Cara pesannya adalah mengambil WhatsApp saya, ada di profil saya, ada tertera di situ nomor WhatsApp saya ya. Kami kirimkan dari Tanjung Pandan Belitung melalui Lion Parcel Cepat JNT. Mumpung Lion Parcel hari ini sampai 2 minggu ke depan ada diskon ongkir 30%, silakan digercep ya. Bantu kami dalam berdagang ya. Insya Allah amanah dan halal. Dan kalau untuk memberikan paket ini kepada para debater boleh hubungi saya. Dan juga untuk berbagi kepada anak yatim juga boleh, di sini ada asuhan saya beberapa dan janda-janda juga. Silakan hubungi saya melalui WhatsApp, saya ada di profil saya, klik aja akun saya ini lalu ambillah nomor WhatsApp saya, insya Allah amanah dan halal. Terima kasih host, terima kasih semua, terima kasih yang sudah nge-gift saya doakan semoga sehat selalu, dilancarkan rezeki bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga diberi kesehatan dan panjang umur yang barokah. Terima kasih host, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum bagi yang saudara ingin membeli, silakan hubungi Bang Bang Oh ya, Riko. Pak Naga, tidak bisa COD via transfer ya, karena kami masih langsung kecil. langsung cash ya, langsung cash karena nggak bisa COD ya. Langsung cash, silakan, ada di bio-nya, ada nomor WhatsApp-nya ya. Ya, silakan saudaraku yang ingin order. Mohon maaf Bang Riko, saya turunkan ya Pak. biar kita lihat. Ya. Assalamualaikum Terima kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Naga. Sama-sama. Oke, lanjut.
Oke, aku Lanjut nyambung diskusinya. sedikit ya, El Lanjut. Sadai. El Sadai, menurut kamu Yesus Tuhan? Ya. Iya, iyalah. Bukan menurut Ah, saya, Bu. tapi Tetapi tapi malaikat yang membilang itu. sudah aku bilang kan itu kurios, Bang. Itu kurios, Tuhan. Tapi diterjemahkan oleh Lai menjadi Tuhan. Tapi aku mau ke Matius 11:25. Matius 11:25 tertulis begini ya. Pada waktu itu berkatalah Yesus. Yesus yang ngomong nih. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi menurut Yesus, Bapa lah yang Tuhan. Berarti Anda salah. Loh. Kan Coba gini, baca Bang. tuh. Matius Kan kita 11:25. harus tahu konsepnya Tuhan langit dan Enggak, bumi kan menurut berarti Yesus. pencipta langit Enggak. dan bumi kan gitu. Siapa yang saya mau dengar? Yesus apa Anda? Menurut Yesus, Yesus ini dia sendiri yang kau Tuhankan ini mengaku Bapa lah yang Tuhan. Matius 11:25 Bang, coba baca di situ. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur. Nih Yesus yang ngomong nih. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Nah, kenapa Anda malah menuhankan Yesus? Yesus saja menuhankan Bapa. Yesus berkata Bapa lah yang Tuhan. Ayo. Loh. Coba Kan di situ berpikir deh. konsepnya di situ, Bu. Tuhan langit dan bumi. Emang kita langit dan bumi kita kan kita manusia. Loh, langit dan bumi semuanya itu. Penghuni langit, penghuni Konsepnya di situ, bumi, Bu. semuanya Langit bertuhan dan kepada bumi. Bapa. Berarti pencipta langit dan bumi. Kan kita, Jadi kalau kita kan Yesus, manusia. jadi kalau Yesus Tuhan apa? Berarti Tuhanmu banyak. Tuhan itu, Bu, juru selamat untuk sampai kepada Bapa. Saya tanya kau dulu, Yesus Tuhan apa? Karena Bapa ini Tuhan langit dan bumi. Ini perkataan Yesus loh. Kan Sementara sudah dia kubilang, mengaku Bu. pusat, Wah. Bang. Di Nah, dalam sudah kubilang, Bibelmu, Bu, konsep ketuhanan itu, Bu, jalan dan juru selamat Gurunda untuk sudah sampai ini kepada Bapa. standby, sudah aktif. Nah, Gurunda, gitu. Mas. Lagi Gurunda. sholat beliau. Lagi sholat. Oh, oke. Bunda, Nah, Bunda Rama. El Sadai, saya kasih data ya. Kita buka aja ya, biar dia tahu. Matius 11:25. Rama Bang Iri kan ada Bunda Rama. Dia serahkan ke aku dulu, Bun. Biarin, aku belum ngomong dari tadi. Aku nyimak dari tadi. Saya buka dulu ya. Matius 11:25. Aku selesaikan dulu ini. Baru poinnya ya. Aku harus dapat poin dulu. Kita lihat ngelesnya ini saudara Kristen ya. Karena menurut Yesus, Bapa lah yang Tuhan nih Bang. Karena menurut Yesus, Bang Naga, bisa dibesarin dikit ini data. Nah, ini Bang ya, perkataan Yesus. Berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti yang Bapa ini yang Tuhan Bang. Ini perkataan Yesus tinta merah ya. Nah kalau Yesus aja mengatakan Bapa lah yang Tuhan, harusnya kalian ngikut, jangan menuhankan Yesus. Bapa yang Tuhan Bang, Tuhan langit dan bumi. Kalau sudah mencakup langit dan bumi tentu semuanya, seluruh isi jagat raya ini. Ayo, Iya, yang mana Bu, saya kan harus gitu. percayai, Yesus atau Anda? Hah? Loh, kan gini berarti tidak paham dengan konteks yang ku kasih tahu tadi. Kan begini ku bilang kan gitu. Saya lebih ikuti perkataan Yesus dari perkataan Anda yang gak jelas. Ngomong aja kayak kumur-kumur. Loh, kan gini kan dibilang sini aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Berarti pencipta langit Siapa dan yang- bumi. Kan Siapa gitu. yang Tuhan? Ah. Siapa yang Tuhan? Ini siapa yang Tuhan menurut Yesus? Allah itu kan Tuhan juga. Bapak lah atau Allah itu yang Tuhan. Ngapa kau nuhankan ini? Ayo. Berarti Ya kan? gila ya. Berarti Anda tidak mengerti konsep ketuhanan. Loh. Konsep ketuhanan apa? Kalau Yesus dia adalah Tuhan, pasti dia berkata, Aduh. aku Tuhan. Padahal dia berkata, Bapak lah yang Tuhan. Malah dia bersyukur. Dia bersyukur. Kayak kita ini, kita bersyukur kepada Tuhan, kita bersyukur kepada Allah. Yesus pun Oke. bersyukur kepada Bapaknya yang Tuhan langit dan bumi. Mudah Contohnya kali ini begitu. data-data dipahami. Kenapa kalian tuh bebal kali sih? Itu contohnya gini Bu. Gini.
Kita menyembah Bapa melalui nama Tuhan Yesus. Contoh lagi nih, kalian menyembah punya Bapa Iya. dalam nama Tuhan Yesus. Kan gitu. Langsung aja ke Ketika sini Bang, Yesus langsung. menyebut Bapa itu adalah Tuhan, seketika itu juga apakah Yesus itu juga Tuhan? Gini bang, pertanyaan saya pada Jawab. Seketika Yesus itu mengatakan, aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan dan langit. Bapak Tuhan langit dan bumi. Betul? betul. Nah, apakah Yesus itu Tuhan juga? Ya Tuhan bagi manusia. Berarti ada dua. Oh, Tuhan bagi manusia. Loh, maksudnya gimana ini? Maksudnya gini kan gini. Kurang barangkali Kita dia. menyembah Bapa itu melalui nama Tuhan Yesus. Contohnya, kami menyembah ya Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Amin. Kan gitu. Nah, contohnya kan gitu loh maksudnya. Contohnya, kita melakukan penyembahan kepada Bapa melalui Tuhan Yesus. Nah, Oh, kalau jadi Yesus, gini kesimpulannya. Bapak ini penjaga langit dan bumi, penjaga alam semesta. Yesus cuma jaga manusia gitu. Loh, kan gini kan gitu maksudnya. kesian ya mereka ya Allah. Berikanlah hidayah kepada Elsa dan Bang, dari kan lu Bang ya. Kan Bapak itu Oke, kan sebentar. sumber. Kalau ada yang Kristen di bawah, tulis agamanya saya naikkan untuk membantu Esadar. Satu lagi kursi saya sediakan untuk Kristen. Silakan tulis agamanya saya Kristen, saya naikkan untuk saudara Muslim. Tolong cabut permintaan, kita sediakan untuk Kristen. Lanjut Esadar. Oke, gini Bang ya. Nah, kan disebut isi Tuhan langit dan bumi, berarti pencipta langit dan bumi. Kan berarti sang sumber itu sendiri. Kan gitu. Nah, kenapa kami sebut Yesus itulah Tuhan? Karena dialah kata-kata yang hidup, penyampai firman itu sendiri, dan sang juru selamat itu sendiri untuk sampai kepada Bapa. Kan gitu. Bagaimana mungkin kita bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Tuhan Yesus? Bang, Karena Yesus itu Bapa Bang, itulah kalau Bang Elsa, kalau kau paksakan Yesus juru selamat bagi Bani Israel, bukan bagi Oten. Dia diutus untuk Bani Israel. Ya dia ketawa, saya kasih lagi dia data lah kalau dia ketawa. Yesus juru selamat bagi Bani Israel. Saya kasih data Bang ya. Gurunda belum ini ya, belum ketawa lah kau Bang, ketawa lah kau sampai puas Bang. Nih saya kasih data. Aduh. Nih Bang. Sabar Bang, saya kasih data kalau Yesus itu untuk Bani Israel. Ketawa lah Bang. Berat dia udah belum paham sejarah. Sejarah lagi dia lari ke sejarah. Ya Allah. Aduh. Nah, gini lah contohnya kayak kalian lah di Arab. Hanya orang Arab aja kan gitu. Kan enggak. Ya, Rasulullah kan diutus semua untuk semua manusia, untuk semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin litubayyana linnas, berikan petunjuk kepada manusia. Aku mengutus engkau untuk menyampaikan kepada seluruh umat manusia. Tidaklah aku mengutus engkau Rasulullah, engkau Nabi, engkau Muhammad, kecuali untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam nih. Ini datanya ya. Ini datanya nih. Bisa kasih data ya nih. Bunda, si Rizky Dan ini dari Kristen juga Bunda. Si Rizky ini Kristen juga. Oke, bisa dibantu jawab ya Bang Rizky. Dan dari keturunannya lah sesuai dengan yang telah dijanjikannya. Allah telah membangkitkan juru selamat nih, Kamu kan dari tadi ngaku-ngaku Yesus juru selamat. Juru selamat bagi orang apa di sini? Orang Israel. Jadi bukan untuk oten-oten yang berkuluk, tidak sunat. Nah, gini Bu, biar kita tahu sejarah. Pada umumnya kenapa kok lari ke sejarah? Ini bangsa yang pertama di dunia ini adalah Israel dan Mesir. Kok kita lari ke ada di sini Mesir? Juru selamat Bang, juru selamat bagi orang Israel. Jadi Yesus itu Bang, Yesus itu juru selamat bagi orang Israel. Karena dia diutus hanya kepada bangsa Israel nih, bukan untuk oten kayak kalian. Gini kak, kan pada awalnya kan bangsa pertama Israel dan Mesir. Apa yang salah di situ? Dia untuk Bani Israel Bang, nih orang Israel. Kan lu Bani apa? Lu Bani berasal dari Israel dan Mesir.
Kami Di mana itu? Di mana itu untuk Israel kan dan Mesir? kalian keturunan Ismail, yaitu Udahlah, kau diamlah, Rizky. kan gitu kan, Kau Kristen keturunan bang. Udahlah. Oh ini ku tengok agak setengah kau. Rizky silakan tanggapi ini bang Rizky. Kau Kristen bang? Gini Bu, Yesus itu lahir dari mana Bu? Lahir, iya ya, Tuhanmu dilahirkan ya, ya dari mamahnya kan Maria kan orang Yahudi kan? Ya, dari mana? Siapa suaminya? Kalau Ibu tahu. Lah, kalau dilihat silsilah Yesus di Matius, ya dari Yesus itu dari keturunan Yusuf. Entah ada hubungan atau enggak ya, karena dikatakan dari keturunan Yusuf. Tapi kalau secara kita lihat di Lukas, itu dia lahir tanpa sentuhan seorang laki-laki, tanpa sperma. Ya. Terus benar nggak Yesus itu adalah Tritunggal? di mana datanya Yesus Tritunggal? Nggak ada data seperti itu di Bible. Nggak ada pengajaran para nabi tentang Tritunggal. Coba Ibu baca di kitab Yohanes 1 ayat. Oke, kita buka ya. Baik, kita buka Yohanes. 1 Yohanes 5:7 kan? Iya. 1 Yohanes 1 ayat berapa itu? Nggak ada di situ Tritung, nggak ada di situ Trinitas. Yang ada itu bukan baca dulu apanya, dalilnya. Nah, itu kan kau lagi kepada mulanya firman. Kita gitulah makanya lihat. jangan memprovokasi orang kalau tidak tahu, Bu. Nah, ini kan saya kan bertanya di mana itu Tritunggal, Trinitas di mana? Nah, ini ada di sini nih. Di mana? Sebab ada 3. Nih, saya lebih kuasai Biblemu ya. Sorry menyori ya. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Nih dengar biar kau pinter. Dan nggak menuhankan anak orang selamanya, dengar. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian. Dalam kurung, di dalam sorga Bapa, Firman, dan Roh Kudus. Dan ketiganya adalah 1. Dan ada 3 memberi kesaksian di bumi. 3 ya, jadi 3 nih. Kalau kita lihat, kita klik ya, ini yang dalam kurung ya, kita klik ya. Kita klik, kita lihat tafsiran Bapak Gereja. Ini supaya pinter ya, jangan udah sampai mati menuhankan anak orang. Bagian ayat ini tidak terdapat dalam naskah-naskah Yunani yang paling tua dan tidak pula dalam terjemahan-terjemahan kuno. Bahkan tidak dalam naskah-naskah paling baik dari Vulgata. Bagian ini kiranya aslinya sebuah catatan di pinggir halaman ya. Salah satu naskah terjemahan Latin yang kemudian disisipkan ke dalam naskah-naskah oleh penyalin dan akhirnya bahkan disisipkan ke dalam beberapa naskah Yunani. Karenanya bagian ini pastinya tidak asli. Kalau tidak asli sama dengan palsu. Jadi ini disisipkan. Jadi perkataan di dalam surga ini 1 Yohanes 5:7-8 yang tadi kita kutip itu palsu nih. Makanya kenapa di sini saudara ya, ini pakai kurung, ini disisipkan nih. Yang pakai kurung-kurung begini ini tadinya nggak ada. Ya, lompat ke 8 ya. Balas kurungnya di nomor 8. Ini disisipkan. Jadi pemahaman tentang Tritum, Trinitas 3 dalam 1 itu palsu, sisipan. Oke ya. Ini yang kali gimana? Padahal ini bukan pengajaran para nabi, tidak diajarkan oleh Yesus. Tuhan pun tidak pernah berfirman tentang Trinitas, sisipan bang. Oke. Jadi kok ini mana sesuatu yang palsu? Berarti Yesus itu apa ya? Bukan Trinitas ya? Ya, enggak pernah dia mengajarkan. Kasih saya data di mana pengajaran Yesus tentang Trinitas. Ini sisipan, udah kita lihat tafsirannya kan, sisipan. Makanya dalam kurung sebagai moderator ya. Oke, biar saja ya, biar kita ketahui Bapak itu yang terlintas. Ayo, di dalam kau itu nggak nyambung deh. Sekali sama kau. Kristen Protestan tadi bilang ya. Sebentar ya, Bang ya. Kristen Protestan, oke ya. Jangan nanti dipikir. Karena saya naikkan tadi kan kamu tulis Kristen Protestan, jangan dipikir nanti Muslim pula, namanya kayak nama Muslim ya. Lanjut. Ya. Iya namanya. Jadi nggak ada ya. Sekalipun kau jungkir balik, tidak ada data Trinitas yang memang pengajaran di dalam Bible ini kan palsu. Iya. Ya itu ya, kan Bang, ini orang palsu. yang buat kan.
Iya, Ya, oke. bapak-bapak Terus gereja dari mana? menyisipkan masuk supaya pengajarannya tentang tritung-tritung itu Trinitas, Trimurti kayak di India sana kan Trimurti, Brahma, Wisnu, Siwa. Kemudian Krishna adalah penjelmaan Tuhan turun ke bumi, penjelmaan dewa. Mirip inilah Trimurti, di Hindu sana kan Trimurti. Kalian pengajaran bapak-bapak gereja ini Trinitas. Pagan bang, pagan. Oke, biar saya jawab ya. Oke, di dalam Matius 28 ayat 19. Maka berilah jadilah bangsa muridku dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Nah, Jangan gitu. dulu kau ke situ, Bang Elsa Deni memang nggak nyambung dari tadi ya kabelnya. Marilah kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita. Kata kita di situ berarti Allah yang Tritunggal, Allah yang Maha Kudus, Allah yang Maha Besar gitu. Kau pikir Yahudi mengimani Trinitas? Sebentar, yang kau kutip itu kan di Perjanjian Lama, Kejadian. Kitab Kejadian. Kau pikir Musa, orang-orang Yahudi mengimani Trinitas? Salib diludahi, bro. Salib lambang kutukan. Jangan kau masuk ke Perjanjian Lama. Tertolak kau di Perjanjian Lama. Tidak ada orang Yahudi mengimani Tuhan turun ke bumi, mati terkutuk di salib. Tidak ada. Kenapa ada. Karena sudah kenapa? Karena kau memaksa menuhankan anak orang Israel. Gitu. Diludahi, saudara, diludahi. Salib bagi mereka itu lambang kutukan. Baca di Ulangan tuh, terkutuk orang digantung pada kayu salib. Lah, mau lihat itu lagi, mau lihat lagi. Artinya dari situ bahwa Tuhan itu akan ditombak, diludahi, disiksa. Aduh, kenapa pula kau begini pikiranmu nggak nyambung? Sabar Rizky lah. Bukan Tuhan yang mengutuk, bukan. Oh, diamlah dulu ah. Dia yang mengutuk. Diam Kau dulu ini lah. lagi ngunyah apa? Ngunyah apa? Kau lagi ngunyah makanan, telan dulu makananmu. Saya sama Rizky dulu. Rizky lebih nyambung deh gue rasa. Kau diam dulu lah Elsa Dai. Nggak nyambung-nyambung dari tadi. Dikasih data ini, kau nggak bahas itu. Lompat ke sana, lompat ke sini. Silakan Rizky. Berarti yang kau imani itu bang, buatan manusia, bukan firman dari Tuhan. Hah? Allah Bapa. Kenapa Allah Bapa? Anak atau Allah Putra. Loh, kok mati? Bukan mati. Di mana ini? Di mana? Bunda itu lagi kena tombak sama tentara Romawi. Kena tombak dia. Itu makanya Tentara Romawi lebih berkuasa di sini. Tentara Romawi bentar. Tapi dia bangkitnya cepat, enggak sampai 3 hari udah bangkit dia. Cepat bangkitnya. Logis. Bang Juma ini kenapa diam? Yaudah, jadi menurut pemahaman Kristen, Yesus itu mati terkutuk di tiang salib untuk menebus dosa kalian. Betul seperti itu? Itu tidak benar. Dia mati karena ingin menyelamatkan orang-orang Kristen. Bahwa dari Yesus dosa. adalah seorang Yahudi ya. Kalau kita baca sejarahnya ya. Dari sejarahnya. Iya. Dia adalah seorang menyelamatkan Yahudi. kalian dari dosa atau gimana ini sekarang? Menyelamatkan kami dari dosa. Dari dosa. Bukan dia dengan yang konsep penebusan dosa, ya, dengan konsep dosa agar ditumbalkan anak manusia. Itu bukan ditumbalkan sebenarnya, penyerahan. Penyerahan dosa kepada Yesus. Berarti umat Kristen ini menyerahkan dosanya kepada Yesus. Bangkit di menit pertama. Lanjut. Balik. Aduh. Bukan penyerahan dosa maksudnya, supaya dosa. Tadi Anda bilang penyerahan, serah terima dosa sama Yesus, gitu maksudnya? Bukan. Gimana ya apakannya ya? Nah, gimana? Saya aja bertanya, Anda bertanya sama saya. Saya aja bingung, Anda juga bingung. Jadi sama siapa aja bertanya coba? Itu kan si Yudas Iskariot yang menyerahkan dia dengan dijual. Iya, jangan ada ke sana, jangan bahasa-bahasa manusia jual Tuhan, jangan ke situ. Ini perkara dosa, ya. Iya. Jangan bahas-bahas ke situ lah. Kasihan Tuhan mau dijual-jual, ya kan?
Betul. Itu kan memang benar Yesus itu dijual sama Yudas Iskariot. Iya, ini Yudas ini kurang kerjaan. Tuhan kok dijual? Kalau dia tadi jual patung, nggak ada masalah. Ini Tuhan dijual dia, ini nggak ada. Aduh, gimana ya? Nggak ada pikirannya tuh gimana Yudas ini? Yudas itu menjual Yesus. Yesus itu disalib, salah istilahnya. Bro, yang dijual itu takjil, jangan Tuhan. Nggak pantas manusia menjual Tuhan. Kalau dia jual takjil, makanan untuk berbuka, alhamdulillah, dia akan berpahala di situ membantu orang, sehingga dia ada orang yang berpuasa, dia bisa berbuka dengan makanan yang dijualnya, takjil tadi. Ini ada orang yang nggak tahu diuntung, yang tadinya bersama-sama dengan Tuhan, ya, makan, minum, tidur bersama, sampai-sampai di kapal pun waktu di perahu ketika Yesus itu ketika kapal mereka mau karam, Yudas ada di situ. Masa dia mau jual Tuhan? Itu kan dia kan pengkhianat sebenarnya. Kalau Yesus itu, kalau si Yudas itu. Iya, minimal jangan Tuhan lah dijual. Yesus kan punya kayu. Ya jual kayak kayunya Yesus tadi. Kan bapaknya kan Yusuf itu kan tukang kayu. Benar. Yudas gini, berpikir kalau jual kayu nggak cukup untuk beli roti, Eri. Berapa harga kayu? Tapi Bang Naga, hasil dari jual menjual ini Tuhannya terkutuk. Kau terima nggak rezeki Tuhanmu terkutuk? Aku nggak terima lah kalau Tuhanku terkutuk. Lah, Galatia 3:13 tuh Tuhanmu terkutuk, Bang. Bagaimana dong? Itu yang buat Galatia itu siapa? Sebenarnya. Paulus. Biar saya jelaskan Bang Rizky ya. Ada Paulus biar saya jelaskan. Sabar, sadar. Biar si Rizky kan agak jadi ini rasul. dulu. Tadi kan udah dirimu. Sabar, biar si Rizky dulu. Ganti-gantian. Kalian pun sama penghuni pun aduh. Rizky dulu. Kau juga nggak nyambung, Elsa deh. Mending Rizky lebih sehat lah kurasa. Kau ini agak-agak inilah. Nah, di Galatia 3:13 Bang, ya, Tuhanmu terkutuk Bang. Gimana itu? Dalam Galatia Tuhan terkutuk. Galatia 3:13 tuh kata si Paulus, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Pertanyaannya, siapa yang digantung pada kayu salib? Yudas Iskariot. Oh, jadi Yudas Tuhanmu? Bukan. Astagfirullahaladzim. Itu di apa sama si ini? Oke, kita buka data ya. Ini oten-oten kalau nggak ada data kadang ngeyel. Kita kasih data. Jadi sedih kali ya, parah kalau Tuhan terkutuk. Mama kenapa bisa ya kita kasih data Galatia? Ini supaya kau tercerahkan Bang. Jangan cuma iman buta. Galatia 3:13. Jujur dia, berarti yang digantung tuh si Yudas. Agak jujur dia. Iya, jujur dia. Jujur dia. Makanya aku bilang. Oh. Berarti Tuhanmu Yudas Bang ya? Bukan. Tetap Allah Tuhan saya. Lu kok terus yang terkutuk tuh yang digantung nih Bang, nih datanya nih. Besarin dulu Bang Naga. Kesian ini mereka nih cuma doktrin dogma di gereja nih Bang. Ini tulisan si Paulus ya. Dibalikkan tulisan si Paulus. Bang, ini tulisan si Paulus ya, Galatia 3:13. Kristus ini kan Yesus nih, menuju ke Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Jadi Yesus itu menjadi kutuk karena kalian kan. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib nih. Terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Nah, Yesus ini kan orang, kemudian digantung pada kayu salib, disalib. Berarti Tuhanmu terkutuk, ya? Itu saya kurang tahu tuh kalau terkutuk atau tidaknya. Mama, di gerejamu itu kata pendeta itu cuma kasih. Yesus mau memberikan dirinya, darahnya, bla bla bla. Dia tidak pernah membuka ini kalau Tuhanmu terkutuk. Di gereja itu karena pendetamu mau perpuluhan, yang bagus-bagus yang disampaikan. Nggak pernah dia kasih data-data begini toh. Nah di sini kau harus bersyukur Bang. Kami ini jujur dan kami gratis tanpa perpuluhan. Kami menyampaikan data-data. Terkutuklah orang digantung pada kayu salib. Ini kata Rasulmu nih. Paulus kan kau rasulkan nih.
Kata Rasulmu, terkutuklah orang yang digantung, berarti terkutuklah Yesus. Karena ini yang dia maksud ini adalah Kristus nih. Kristus telah menebus. Nah, baca-baca Bang, ayo. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Karena kita sebab ada tertulis, terkutuklah yang digantung pada kayu salib. Tuhanmu disalib enggak? Disalib. Berarti Tuhanmu yang terkutuk toh? Ya. Wih, Mama Tuhannya terkutuk. Tahu nggak tempatnya orang-orang terkutuk? Di neraka, Bang. Iya, di neraka, betul. Ya Allah, gimana dong Tuhanmu nih? Oke, biar saya jelaskan dulu Bang Rizky ya. Iya. Berarti Kau kalau jelaskan itu, kau ditanya telur, kau jelaskan tepung. Ditanya ikan, kau jelaskan sayur. Nggak nyambung kau lah. Kalau Rizky ini sekalipun begini, nyambung. Udah salah paham. Nah, gini dikatakan di sini Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita, sebab ada tertulis terkutuklah orang yang tergantung dengan salib. Artinya di situ Bang, kan Tuhan Yesus kita itu Bang, dia disiksa, dihina, dicaci, dimaki karena demi dosa manusia untuk mendekatkan kepada Allah. Iya. Itu kan imanmu. Akibat dari imanmu itu, ya Tuhan yang kau tuhankan terkutuk. Karena kau mengimani Yesus mati untuk kamu semua supaya dosamu ditebus, tapi akibatnya apa? Tuhanmu terkutuk. Imbas dari imanmu, imbas. Dengar dulu Bang, dengar. Akibat dari imanmu itu mengakibatkan Tuhanmu terkutuk. Loh, kan sudah kau bilang tadi, kan gitu. Arti terkutuk itu apa? Kan gitu. Dia disiksa, jadi kau terima. Dia dihina, dia dicaci maki demi mendekatkan diri kepada Allah. Jadi kau terima Tuhanmu terkutuk Bang. Bang, jadi kau terima Tuhanmu terkutuk. Kan gitu. Terkutuk dalam arti dia disiksa, dia dihina, dia ditombak demi mendekatkan diri mendekatkan manusia kepada Allah. Gitu. Bunda, artinya. kita buka ini ya. Nah, nih. Perjanjian lama di Ulangan. Maka janganlah mayatnya dibiarkan semalam-malaman pada tiang itu, tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga. Sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah, janganlah engkau menajiskan bagian tanah itu yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Jadi orang digantung itu terkutuk karena Allah. Iya, begini. Kan demi mendekatkan manusia kepada Allah yang benar, kan gitu. Iya, apapun itu yang kau petik dari imanmu itu, yang kau tuhankan menjadi terkutuk. Loh. Tahu nggak apa itu orang-orang terkutuk? Tempatnya di neraka. Berarti Tuhanmu di neraka. Ini kan kita konsepnya siapa yang mengutuk manusia apa Tuhan? Kan enggak. Ini kan di Matius 3 ayat 17. Lalu terdengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi. Saya tanya dulu, yang digantung, yang digantung pada kayu salib siapa? Yang digantung pada kayu salib siapa? Saya tanya dulu kau, yang digantung pada kayu salib siapa? Ya Tuhan Yesus. Siapa? Tuhan Yesus. Yang digantung terkutuk, berarti Tuhanmu terkutuk. Loh, siapa yang mengutuk? Lah, ini di perjanjian lama tertulis tadi udah kubuka bahwa Tuhan konsepnya siapa yang mengutuk orang yang melakukan apa-apa. Bang, nih, kenapa dia digantung nih? Ada sebabnya. Kita buka ya, kita buka nih. Kenapa orang digantung itu? Karena melakukan sesuatu kesalahan yang sangat luar biasa ya. Ulangan, kita buka Ulangan 2123. Kita buka Ulangan 2123 ya. Ulangan 2123 nih. Orang-orang terkutuk nih Bang ya. Ini. Ya oke. Apabila nih Bang. Ini orang yang dihukum mati ya, orang yang dihukum mati nih. Apabila seseorang berbuat dosa yang sepadang dengan hukuman mati,
lalu Oke. dia dihukum mati, kemudian kau gantung dia pada sebuah tiang, Oke. melakukan sebuah dosa nih. Pertanyaannya, Oke. dosa apa yang dilakukan? Sebentar, dosa apa yang dilakukan Yesus sehingga dia harus digantung? Dosa apa? Loh. Masa Ini nih, firman apabila berdosa? seseorang berbuat dosa nih, Masa firman berdosa? Udah firman sendiri berdosa. nah kenapa kau imani Yesus yang digantung pada kayu salib? Karena dialah firman itu sendiri. Aduh, ketawa lagi. Memang nggak nyambung ini ya. Kurang kau barangkali akalmu separuh ya saudara ya. Di mana? Oke deh. Nggak bisa dia tangkap terlalu dalam ya. Oke, di mana Yesus itu firman di Bibelmu? Kau bilang Yesus itu firman. Di mana dia firman? Ayo, kasih datanya. Kasih datanya Yesus firman di Bibelmu. Lukas 2 ayat 11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan Juru Selamat di kota Firman. Pasang kupingmu. Yesus firman mana? Yesus firman. Kau bilang Yesus firman. Mana dia Yesus? Firman itu telah menjadi manusia. Di mana di situ Yesus? Di mana di situ Yesus? Firman di mana Yesus di sini? Kita buka ya. Kita buka di sini. Kita buka di sini ya, Yohanes ya. Yohanes 1:1. Adakah pernah Yesus disebut di sini nih? Ini kan yang kau angkat nih. Nih. Kasih saya data di sini di mana ada Yesus di sini disebut. Di sini firman. Saya minta data Yesus itu firman. Kasih saya data Yesus kan firman. di situ belum lahir Tuhan Yesus. Pada mulanya firman bersama Theos. Nih, gitu. Di situ belum lahir Tuhan Yesus. Yang lahir adalah di kitab Lukas. Kalau nggak ada Yesus di sini, kenapa kau mengatakan Yesus itu firman? Yohanes 1:14 kita lihat. Aduh. Yohanes 1:14. Oke. Kau bilang Yesus itu firman. Nggak ada data-data Yesus firman nih. Firman itu telah menjadi manusia. Di mana di sini Yesus? Firman itu telah menjadi manusia. Di mana Yesus telah menjadi manusia atau Tuhan menjadi manusia? Akan kedatangan Mesias itu adalah di Lukas 2:11. Hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Nih, firman itu telah menjadi manusia. Sebentar, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Diberikan kepada Yesus anak tunggal Bapa. Sebagai anak tunggal Bapa. Apakah anak tunggal Bapa? Sebentar. Anak tunggal Bapa. Jelas kalian baca ayatnya. Apakah anak itu adalah Tuhan itu sendiri? Loh, anak itu adalah firman itu sendiri. Ya di mana itu Yesus firman, Bang? Bang. Di mana Yesus sama dengan Yesus adalah firman mana? Firman itu kan perkataan. Kau pikir Bang. Nyambung satu-satu dulu. Jangan dulu tahu. Jangan dulu Pak Elsa deh. Ayat 17. Dulu Elsa deh. Enggak pernah nyambung ya. Saya kayak Rizky dulu. Rizky, menurut kau firman itu apa? Rizky, firman itu apa Bang? Coba. Firman itu perintah. Perintah atau perkataan? Perkataan. Kalau perkataan, kau pikir Yesus itu perkataan? Ya kurang paham sih kalau masalah Yesus itu perkataan. Ini kalau modal iman doang bang begini nggak mau belajar. Firman itu perkataan. Nah, kita runut Lukas nih. Kita lihat Lukas ya teman-teman. Apa yang dibawa oleh kita ke Lukas dulu ya. Lukas 1. Kita bedah dulu firman ya. Kita bedah itu firman nih. Lukas 1 ya. Nah, ini Bang nih. Kelahiran Yesus ya Bang ya. Ini kelahiran Yesus dulu. Ini supaya kau paham itu firman. Ih, kau ini kenapa sih ketawa sendiri? Yang ketawa sendiri itu ODGJ Bang. Tahu nggak ODGJ? ODGJ itu ketawa sendiri. Jadi ODGJ. Nah, dia ketawa sendiri Bang, tanpa sebab musabab. Orang ketawa sendiri tuh ya berarti ada salah, ada yang salah di kepalanya. Bunda, yang dia aku turunkan ada si Sabar, ganti pemain. Oh, ya. Baik. Nah, kita di sini kronologi dulu pemberitaan tentang kehamilan Maria ya. Ya. Nah, di sini Matius ayat berapa itu? Matius 1.
Lukas Bang, Lukas 1:5. Pada zaman Herodes nih, malaikat menemui Zakaria. Zakaria ya, coba kita lihat ketika malaikat. Zakaria dulu, ini runutannya supaya kau paham nih. Agak muslim ya. Tetapi malaikat itu berkata, nih dia malaikat menemui Zakaria ya. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan mendidik. Ini sabar, kenapa dia sabar saudara kita ya? Jangan takut hai Zakaria, ini kata malaikat ya, kata malaikat kepada Zakaria, Nabi Zakaria, ayahnya Yohanes Pembaptis atau Nabi Yahya. Di kami Yohanes Pembaptis itu Nabi Yahya, di kalian itu Yohanes Pembaptis. Nabi Zakaria ya, Nabi Zakaria berkata, malaikat berkata kepada Nabi Zakaria, jangan takut hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki. Ini ketika malaikat mendatangi Zakaria. Dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Jadi ini pemberitaan kelahiran Yohanes. Malaikat mengunjungi Zakaria kan, Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus. Zakaria pun, Yohanes pun penuh dengan Roh Kudus ya. Yohanes Pembaptis mulai dari rahim ibunya. Jadi Roh Kudus pun memenuhi rahim ibu Zakaria, ibu Yohanes. Nah, kemudian ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka, dan ia akan berjalan bla bla bla. Itu pengabaran kepada Zakaria tentang akan lahirnya anaknya, yaitu Yahya Yohanes Pembaptis, Nabi Yahya ya. Nah, sekarang kita lihat malaikat setelah dari Zakaria, malaikat mengunjungi Maria. Nah, ini pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6 setelah dari Zakaria tadi, malaikat Zakaria 6 bulan kemudian dia menemui Maria. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, salam hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau. Belum ada Yesus nih. Maria sudah dikaruniai, Tuhan menyertai Maria. Yesus belum ada, baru disampaikan. Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya dalam hatinya, apakah arti salam itu? Ya kan? Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung. Inilah firman yang disampaikan malaikat kepada Maria. Dia tidak membawa Yesus. Yesus belum ada. Belum ada Yesus. Malaikat menyampaikan kepada Maria. Perkataan yang disampaikan. Firman itu kan perkataan. Perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Maria. Apa perkataan malaikat kepada Maria? Sesungguhnya engkau akan mengandung. Kan di sini kata malaikat, aku ini utusan Tuhan nih. Dalam bulan yang ke-6 Allah menyuruh malaikat, berarti diutuslah malaikat Gabriel kepada Maria. Diutus nih. Ya. Membawa kalimat atau firman atau perkataan Tuhan dia bawa. Inilah perkataan Tuhan yang disampaikan kepada Maria. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang, orang yang akan dilahirkan, seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi dan Tuhan Allah, anak Theos lah ya, karena Allah tidak punya anak ya, anak Theos. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapak leluhurnya. Leluhur berarti ada hubungan darah ke Daud, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan bla bla bla. Kata Maria kepada malaikat, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Kaget kan Maria, loh kok saya bisa hamil karena aku belum bersuami. Kata Maria, bagaimana aku gak ada suami kok bisa hamil aku? Jawab malaikat,
itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Kuasa Allah yang punya kuasa yang Maha Tinggi ini Allah. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan akan disebut kudus atau suci, anak Allah, anak Theos. Dan sesungguhnya nih sambungannya ya, kan malaikat tadi ke Zakaria kan. Dan sesungguhnya Elisabet, tadi ini istri Zakaria Elisabet. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu pun ia sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Elisabet mandul. Maria tanpa sel sperma bisa hamil. Elisabet mandul tanpa sel telur. Mandul itu bang, nggak ada sel telur, nggak bisa dibuahi seseorang walaupun siang malam ini dan itu, karena dia mandul nggak bisa dibuahi. Elisabet pun hamil, padahal dia mandul. Inilah bulan yang keenam bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab, ini poinnya di sini saudara ya. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Innama amruhu iza arodo syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya apabila Allah hendak menciptakan sesuatu, Allah hanya berkata jadi, maka jadilah. Hamillah si Elisabet yang mandul ini. Hamillah Maria yang tanpa sel sperma. Hamil. Itu mudah bagi Allah. Kata Maria kepada malaikat, dia jawab kepada malaikat, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Maka malaikat itu meninggalkan dia. Terjadilah kehamilan itu. Yohanes 1:14, firman atau perkataan Tuhan atau kehendak Tuhan atau kalimat Tuhan atau kalimat perintah Tuhan menjelma menjadi manusia. Ya, telah menjadi manusia, telah menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Perkataan-perkataan yang disampaikan oleh malaikat itu telah berwujud menjadi manusia. Itu maknanya bang, firman itu. Misalnya saya tadi sampaikan secara sederhana ya. Saya berkata kepada pelayan, tolong buatkan secangkir teh. 5 menit kemudian perkataan saya itu telah menjadi secangkir teh. Apakah perkataan itu adalah saya? Tidak. Perkataan itu adalah hasil dari kehendak saya, hasil dari perkataan saya. Begitu bang simpelnya cerita kelahiran tentang kehamilan Maria. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Tanpa sel sperma, tanpa sel telur, Adam tanpa ayah ibu bisa diciptakan jadi manusia. Itu bang simpelnya ya. Jadi tolong kalian pelajari Bible baik-baik, bedah Bible baik-baik, jangan cuma modal imani doang, kata-kata pendeta. Banyak belajar bang, itu aja kira-kira ya teman-teman. Awal mula kehamilan Maria, silakan. Sabar ini Kristen. Bang Sabar Kristen. Oh iya Kristen ya. Ada salib. Namanya kok Sabar ya, kayak nama Islam. Silakan Bang Sabar. Selamat siang. Siang. Cerita aja dulu Mbak, saya pendengar dulu, nanti kira-kira apa bisa ngomong kan gitu. Nah, bagaimana? Rizky? Tanggapi dulu Rizky, silakan. Halo. Ya, halo. Tolong ditanggapi ini. Kata malaikat, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Adam aja tanpa ayah ibu diciptakan. Melkisedek tidak berayah, tidak beribu, tidak berawal, tidak berakhir. Nah, kenapa nggak ada yang menuhankan Melkisedek pada zaman itu? Yesus ada ibunya, kau tuhankan. Silakan. Silakan Bang, tanggapi. Ya, halo Mbak. Ya. Ini Mbak ini agama Muslim apa Kristen? Nah, mulai curhat. Minta ditanggapi ini Bang. Enggak, saya bertanya aja. Mau dimatikan pun TikTok ini, matikan saja. Muslim, Muslim Bang, Muslim. Oh, Muslim Bang. Saya bisa bertanya gitu Mbak, menanya ataupun bertanya gitu. Kan kau belum jawab ini. Kau belum jawab. Kenapa kau menuhankan anak orang Bang? Gini Mbak, saya menikmati saya tanya dulu tadi. Bang, Abang. Kenapa kau menuhankan anak orang? Itu kan dari awal saya belum mendengar ini Mbak. Saya cuma bertanya. Ya bertanya, oke, enggak usah. Saya bertanya aja Bang. Saya bertanya aja Bang. Kenapa kau menuhankan Bunda Rama, sebentar. Yesus?
Sebentar. Silakan. Ini kan dialog kan dua arah. Ini judul. Setelah Lek tanggapi Bunda Rama, baru Lek boleh bertanya. Sekarang ditanggapi dulu, bukan langsung bertanya. Lek, saya matikan merokok itu membuat rungkat kami. Saya matikan. Tinggi kali gayanya pamer-pamer. Tanggapin dulu, baru boleh dilanjutkan. Lanjut. Baru boleh bertanya. Oke, Bunda Rama, lanjut Bunda Rama. Oke, saya tanya deh. Mungkin dia nggak nangkap di sini ya. Karena dia terlambat menyimak, saya tanya. Landasan apa kau pakai sehingga kau menuhankan Yesus? Apakah bisik-bisik tetangga? Atau kau ingat dari penjajah? Kau mewarisi penjajah? Atau kau belajar Bible? Baik, Kak. Kak. Kami percaya sama Yesus itu dari sejak kitab Kejadian itu sampai perjanjian baru itu sudah diapakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Itu karena itu kami kan percaya. maumu, Bang. Saya minta data. Itu maumu kan? Saya minta datanya dong. Kita ini dari tadi buka-buka data dalil. Sekarang minta datanya dong. Di mana itu? Tuhan Yesus Tuhan tuh di mana? Gini Mbak, bisa saya nanti buka data yang kakak perhatikan ini semua saya bukakan. Cuman pertanyaan saya cuma satu Mbak, minta tolong istilahnya saya bisa bicara. Jangan gitu, bertanya, saya kok kau jawab dulu. Dari mana kau sehingga kau mengimani anak manusia ini Tuhan? Apakah dari orang tuamu? Apakah warisan dari penjajah? Atau dari Bible itu sendiri? Dari mana kau dapat itu, Bang? Penasaran aku, dari mana kalian tuh dapat tuh sehingga kau menuhankan Yesus? Kalau ada di Biblemu, tunjukkan. Karena kami sudah beberapa kali tamat baca Biblemu, nggak ada Yesus satu pun di Bible tuh, nggak ada Yesus Tuhan. Aduh mama Kelvin, naiklah Kelvin. Dari Bible katanya, yuk, ya bagus. Kelvin, selamat siang. Itu urusan kami, mau apa kamu ini kayak itu. Oh mama urusannya Bang. Kalau urusanmu Bang, jangan naik komal. Kau turun, bungkus imanmu dengan 3 karet gelang warna-warni. Kau tidur. Itu urusan kau menuhankan celana dalam pun kami nggak pusing. Jangan naik komal. Itu urusan kami, kenapa kau mau tanya? Ya itu nggak masalah Bang. Kau tuhankan celana dalammu nggak masalah bagi kami. Itu imanmu ya. Bungkus imanmu dengan 3 karet gelang warna-warni. Kau tidur. Jangan naik komal. Kalau kau naik komal kami minta data literasi tentang keimananmu itu. Karena apa? Mencegah saudara-saudara kami dari pemurtadan. Jangan sampai kalian tipu-tipu saudara-saudara kami. Jadi kami menyampaikan di sini edukasi kebenaran. Kebenarannya itu kita lihat di Bible. Mana Yesus Tuhan? Gerald, selamat siang. Kristen, Muslim. Oh Kristen ya. Kristen. Silakan Bang. Landasan apa Bang? Izin Bang ya bertanya. Landasan apa Bang? Sehingga kau mengimani anak manusia ini Tuhan? Dari mana Bang? Gurunda, sudah monitor kah Gurunda? Karena dia guru, dia rahib. Ulangi Bang, suaramu kecil Bang. Karena dia guru atau rahib. Ya kalau dia guru Bang, berarti bukan Tuhan. Mungkin maksudnya bukan Allah Bang. Kali. Loh. Ini maksudnya menuhankan atau mengalahkan? Tadi pertanyaannya kayaknya menuhankan deh. Emang kau pikir Allah dengan Tuhan itu berbeda? Oh, di Kristen beda, Bu. Nah, ini yang bikin suka salah. Coba jelaskan. Apa itu Tuhan? Jadi itu apa? Ini, Yesus ini kau tuhankan nih. Apa kriteria Tuhan itu apa kriterianya? Tuhan itu gelar ya, gelar dari kata Tuan ya. Nah, dia bisa disematkan ke siapa saja yang memenuhi syarat. Sementara definisinya yang namanya Allah apa itu, Tuhan, Bang? Definisi Tuhan itu apa, Bang? Tuhan itu definisinya di dalam kekristenan itu junjungan. Tuhan adalah sama dengan Tuhan, sama dengan Tuhan. Berarti bukan sembahan ya. Bukan sembahan. Tuhan. Nah, kalau kita lihat Bang Biblemu, kalau kita lihat Bang Biblemu, menurut Yesus, Bapaklah yang Tuhan. Bukan aku Bapak yang Tuhan. Kepadamu Bapak, Tuhan bukan langit Bapak dan bumi. Itu Tuhan bumi dan langit, beda lagi. Tuhan itu Tuhan yang disebut Bapak itu Tuhan bumi dan langit atau Allah namanya. Nah, sementara yang disebut Tuhan kalau Yesus Tuhan apa? beda lagi.
Itu Tuhan, sama dengan Yesus Tuhan apa, Bang? Tuhan, sama dengan Tuhan dia. Jadi yang disebut dengan berarti dia bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Dia bukan dengarkan Allah. dulu Bunda, Bukan dengarkan Allah. dulu. Bukan Allah, bukan Allah. Bukan Allah, Mama bukan Allah.